diisi dengan berdoa atau munajat, wal istighfar fihi, beserta diisi dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Shadaqallahu alazim. Dan sebagian malam, dan pada sebagian malam atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada sebagian malam fasjud lahu, maka bersujudlah lahu kepadanya, wasabbih lahu, dan bertasbihlah kepadanya, lailan tawila, pada waktu malam yang panjang. Sore hari ini kita akan membahas daripada apa yang berkaitan dengan bangun malam atau menghidupkan waktu malam, yang mana diisi dengan doa dan istighfar. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi para hamba-hambanya yang ingin dekat kepadanya, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjadikan sebagian pada waktu malamnya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menunaikan atau melaksanakan sholat malam, atau yang bisa disebut dengan sholat tahajud. Kemudian setelah sholat 2 rakaat sholat tahajud diisi dengan membaca zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca istighfar atau membaca Al-Qur'an, kemudian diakhiri dengan munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang hamba melakukannya dengan ikhlas karena Allah, dengan ikhlas mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendekatkan hamba tersebut kepadanya, menjadikan hamba tersebut hamba pilihan, yaitu tergolong ke dalam orang-orang yang beriman. Memang secara hukum sholat malam itu hukumnya sunnah, tetapi kesunahan tersebut bukan berarti kita harus meninggalkan secara mutlak. Tidak ada rasa ingin walaupun sedikit untuk bisa melakukan sholat malam. Sholat 5 waktu itu termasuk sholat yang memang diwajibkan atas umat Islam. Tetapi di luar sholat 5 waktu itu ada sholat-sholat yang memang termasuk hukum sunnah. Di antaranya adalah sholat tahajud. Bagi seorang hamba yang
yang ingin benar-benar dirinya itu menjadikan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu harus bisa sedikit-sedikit perlahan-lahan menunaikan sholat malam. Dan perlu diingat, jadikanlah sholat malam kalian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada daripada sebagian para hamba Allah yang mana mereka sholat malam itu bukan karena Allah, karena hajat tertentu. Paham maksudnya? Kalau anak sekolah dulu mendekati ujian, apalagi kelulusan, mereka sibuk bersama orang tuanya mendatangi para orang alim, para ustaz, para kiai, para habib, meminta doa dan meminta saran dulu. Tidak tahu sekarang. Dan kemudian pasti orang alim itu menyarankan apa? Bangun tunaikan sholat tahajud di sepertiga malam, tepatnya di pukul jam 2 pagi sampai jam 3 pagi, karena di saat itu memang saat-saat yang istijabah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang filu rabbuna ula lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala itu memandang pandangan yang lebih pada setiap malam. Kalau di konteks hadisnya itu artinya Allah itu yang turun ke langit dunia. Tetapi makna hadis ini adalah menunjukkan Allah benar-benar memperhatikan pada waktu malam, khususnya di sepertiga malam. Benar-benar Allah memperhatikannya, melihatnya bagi siapa seorang hambanya yang mana dia itu mau menjadikan waktu sepertiga malamnya itu untuk bangun sholat 2 rakaat kemudian mengajar kepadanya. Dilanjutkan hadisnya itu hina yaqa sulusul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan pada setiap malamnya, bukan hanya malam Lailatul Qadar, bukan hanya malam istimewa malam Jumat, tapi setiap malam. Hina yaqa sulusul lailil akhir, yaitu tepatnya pada sepertiga malam. Bayangkan kemudian Allah menyeru, kita gak mampu mendengar. Allah menyeru, memanggil pada seluruh para hamba-hambanya, bukan hanya hamba yang beriman, yang tidak beriman pun, ahli maksiat pun. Allah memanggil, menyeru, tapi kita gak mampu mendengar. Apa yang Allah serukan? Man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang punya hajat, siapa yang ingin hajatnya terselesaikan, bangunlah, yad'uni, berdoalah kepadaku, fa astajibu lahu, maka akan aku kabulkan, istijabai apa yang kalian minta. Jadi kalau ditanya kapan waktu istijabah yang pasti, waktu yang pasti diterima doa adalah waktu di sepertiga malam. Kalau engkau punya hajat mendesak, bangunlah di sepertiga malam. Tapi harus diingat, ini menjadi catatan. Harus diingat menjadi catatan ketika engkau memulai bangun malamnya, walaupun aslinya kamu ada hajat, ya ingin cepat selesai, ada hutang pengen cepat,
dibayar, bangun sepertiga malam, niatkan ikhlas karena Allah. Jangan ketika tadi niatnya itu untuk lulus ujian, untuk hajatnya selesai. Selesai itu tidak melaksanakan sholat malam lagi. Berarti sholatnya itu bukan lillahi ta'ala. Sholli sunnata tahajud rakaat ini bukan lillah, tapi lil haji. Makanya terkadang Allah menguji. Ada orang yang seminggu bangun malam memang aslinya punya hajat mendesak, tapi gak dikabul-kabulkan. Disitulah Allah menguji hamba itu, menguji niatnya. Engkau ikhlas tidak bangun malam itu. Makanya tadi dicatat, harus diingat, ketika engkau kalian semua punya hajat mendesak, ya, dan memang kamu gak terbiasa bangun sholat malam, jarang sholat malamnya. Kalau laki-laki ya dibangunkan sulit, yang mabit, paham ya? Padahal melatih kamu, paham ya? Harusnya semangat, paham ya? Jangan seperti awal saja malah pepek yang semangat, paham ya? Kamu ambil hikmahnya, kesempatan guru saya membangunkan jam 3 harus cepat, waktunya terlambat kalau saya bangunnya nyampe. Percuma saya bangunnya itu pas azan dan duduk. Nah, goreng ini. Paham ya? Jadi perlu dicatat, kamu punya hajat mendesak. Ya, di sini dibalik, kelihatan. Nah, dikasih punya yang dapat dirinya sendiri. Perlu dicatat, ketika kalian bangun malam memang aslinya punya hajat besar yang gak bisa diselesaikan ya secara langsung, maka tadi kamu bangun malamnya ikhlas. Ya Allah, saya berjanji setelah hajat ini selesai saya akan terus istiqomah bangun malam. Nah, makanya kadang ada cerita orang alim didatangi oleh ya seseorang, dimintai saran biar hajatnya selesai. Bangun malam seminggu, bangun malam terus nih, semangat. Datang lagi kepada kiainya, kiai gimana kok saya belum kabul hajat? Lah kamu niat bangun malam karena apa? Karena apa namanya? Menjawab panggilan Allah, seruan Allah. Apa karena memang hajat kamu? Ya karena hajat kiai kan. Coba perbaiki niatnya. Setelah diperbaiki niatnya karena Allah, gak sampai 1 minggu Allah kabul. Nah, niatnya karena ujian, yang penting kamu tidur saja. Niatnya karena kelulusan. Makanya sebagian para ulama mengatakan kalau engkau bangun malam itu karena sebuah tujuan semata, yaitu memang gak salah, tapi terkadang itu Allah memberikan ujian, gak langsung dikabulkan walaupun saat itu saat siap. Gak langsung dikabulkan hajat kamu itu, tapi dikabulkannya hajat yang lain yang mungkin kamu minta belum dikabulkan. Paham sampai sini? Nah, jadi melatih keikhlasan seorang hamba. Menyes'aluni fa'udiyah. Ya. Barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku berikan. Mayastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku maka akan aku beri ampunan. Itu Allah sudah menyeru. Ya, di sini hadis Nabi SAW, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Imam Malik, wa Tirmidzi dan wa ghairuhum. Maka jadikan kalau kita itu memang ya ingin melaksanakan sholat tahajud, mungkin sekarang kamu masih belum, hanya niat ya, tergerak belum. Suatu saat nanti ketika kamu ya kepepet, paling kalian tadi suatu saat belum nikah, ada uang, ya rezekinya seret, pasti kalian ujian itu kan merasakan sekali.
ujian umum itu. Istrinya lagi hamil biar apa? Bayinya sehat di kandungan sampai kelahiran aman, diberikan keselamatan, kesehatan. Paham ya? Bangun malam, sholat tahajud. Selama sholat tahajud ternyata niatnya bukan karena Allah, karena hajat, ya udah gitu saja. Artinya ikhlaskan, perbaiki niat kamu. Itu bonus, paham ya? Usolli sunnat tahajud, saya niat sholat sunnah tahajud rakaataini 2 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian setelah itu apa? Membaca zikir, memuji nama Allah, membaca istighfar, membaca Al-Quran, diakhiri dengan apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Bentuk. Coba saja. Awalnya berat sekali. Gak ada nikmatnya. Tapi kalau sudah menjadi lillah karena Allah, di hati kamu sudah ada cinta kepada Allah, akan nikmat. Paham ya? Kayak kamu menjalani suatu kegiatan yang kamu belum pernah lakuin. Awalnya berat, males, karena sudah menjadi kebiasaan. Kayak sekolah pagi itu loh. Ya, kalau kamu liburan, setelahnya masuk lagi. Ketika liburan terasa berangkat. Puasa Ramadan, awal puasa Ramadan berat. Tapi kalau udah terbiasa, ketika datang hari raya Idul Fitri, paginya teringat puasa kan? Karena lambungnya udah terlatih. Begitu juga sholat malam, mata kamu udah terlatih. Kalau kamu nggak melatih, dipaksa. Jangan langsung setiap malam, seminggu sekali. Nggak bisa sebulan sekali. Tapi terus ditingkatkan. Paham ya? Jangan sampai meninggal nggak pernah sholat malam. Kedua matanya nggak pernah menetes karena takut kepada Allah. Yang ada selalu menetes karena diputusin cinta. Itu bukan menjernihkan hati, menggelapkan hati. Air mata menetes karena sinetron itu bukan menjernihkan hati, ya, tapi apa? Menggelapkan hati, karena dia menangis bukan karena Allah. Jadikan menangismu itu karena Allah. Paham ya? Satu tetes air mata